Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak, dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data pendaftarannya nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Ya nggak ada. Coba dicek. Aneh kan? Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Kan enggak, itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka kan, iya kan? Emang bisa hilang? Emang bisa susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh, ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi, KPU bisa lapor polisi loh itu, ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Betul. Tidak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga. Kita jarang lihatin dia di luar. Aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, dengan hakim, kasus yang sama. Iya, dengan gitu ya? kasus yang sama, hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak nih kenanya nih. Iya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya? Iya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran nama baik, 160. Pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga ada juga yang bilang gini Pak. Nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu terhadap publik ya. Betul. Narasi semacam ini gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas, gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya. Tergugat satu sudah menutup pintu untuk damai. Karena kami punya keyakinan bahwa atas keabsahan ijazah Pak Jokowi, menurut saya sudah terkonfirmasi. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Baik, terus saya sampaikan bahwa untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya, telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Ya. Oleh karena itu, pada mediasi hari Rabu yang akan datang, kami tidak perlu lagi untuk hadir menghadap mediator, akan tetapi tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 tetap diminta atas kehadirannya karena masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama dengan penggugat dan mediator.
Tapi untuk kepentingan tergugat satu sesuai dengan tuntutan, oleh karena kami sama sekali tidak pernah mau memenuhi, bahkan kami akan beri kesempatan ya secara leluasa di dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara supaya penggugat ini mampu membuktikan ya atas dalil gugatannya yang menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kami betul-betul sebagai kuasa hukum tergugat yang baik hati karena mau memberi kesempatan secara leluasa kepada penggugat untuk membuktikan atas kebenaran dari gugatannya bahwa ijazah palsu tersebut akan dibuktikan di persidangan. Jadi tergugat ini menutup pintu damai atau masih ada? Tergugat satu sudah menutup pintu untuk damai karena kami punya keyakinan bahwa atas keabsahan ijazah Pak Jokowi menurut saya sudah terkonfirmasi dengan adanya penjelasan baik dari UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah dari Fakultas Kehutanan, ya, Sarjana Kehutanan, maupun SMA 6 yang menerbitkan ijazah SMA 6 atas nama Pak Jokowi, berarti telah terkonfirmasi atas keabsahan ijazah tersebut dan menurut sudut pandang kami tidak perlu adanya uji lab dan sebagainya seperti opini yang selama ini dibangun oleh pihak-pihak yang menginginkan agar itu dilakukan uji lab. Jadi kami tidak perlu, kecuali ya pihak penggugat, pihak UGM menyangkal atas keabsahan ijazah yang diterbitkan, begitu juga SMA 6. Oleh karena SMA 6 maupun UGM setelah kami coba untuk koordinasi, klarifikasi melalui kuasa hukumnya, semuanya telah terkonfirmasi bahwa benar UGM menerbitkan ijazah tersebut dan mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya, demikian juga SMA 6. Bahkan hal itu kami dapatkan tidak sekedar dari institusi, melainkan para alumnus terutama angkatan Pak Jokowi pada waktu itu. Berarti untuk agenda berikutnya itu masih mediasi? Untuk agenda berikutnya khususnya tergugat satu menunggu pemberitahuan sidang yang akan diselenggarakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Akan tetapi untuk tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 masih diminta menghadap mediator bersama sang penggugat melakukan mediasi untuk yang terakhir kalinya. Begitu teman-teman semuanya. Oh, tergugat 1 kami sudah sampaikan kepada mediator, bukan semata-mata kehendak kami, tapi oleh mediator memang memberikan suatu pemahaman khususnya tergugat 1 oleh karena sudah menyatakan deadlock dengan pihak penggugat, maka tidak perlu lagi hadir dalam forum mediasi. Ya. Yang ada satu atau dari pihak? Oh, dengan sendirinya kedua belah pihak. Jadi apa yang dituntut oleh pihak penggugat, apabila tergugat 1 tidak memenuhi, dengan sendirinya kan deadlock. Kalau mediator dalam hal ini sebatas memfasilitasi, tidak akan deadlock, sehingga tidak ada kewajiban untuk hadir dalam forum mediasi pada jadwal hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Mari masih. Ini kan kita lihat ahli dibilang ahli, saya tanda kutip aja dibilang ahlinya digital forensik, tapi belusukan ke tempat-tempatnya KKN-nya Pak Jokowi dan membuat pula ya framing melalui ya medsosnya mereka. Apa yang kemalu di mereka, membuka porok mereka sendiri. Ya kan? Ya sudah dibantai itu semua, termasuk surat kedaulatan rakyat, surat kabar kedaulatan rakyat. Kan gini Mbak, saya ini menjawab ya, apa yang tunggu Pak, ini penting saya berikan dengan apa penasihat Kapolri ya, yang Pak Arianto sampai dia begitu geram. Karena ada statement ya yang mengatakan di surat kabar itu pasar dan puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Rismon ke sana, dia lihat, oh puasa. Ya kan? Ini kan membantah. Ya, membantah apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa, quote unquote. Pramuka, mana orang tunjukin dong. Bawa dah kau ke kantor polisi gitu loh. Nanti ada lagi nanti dari Afrika Selatan. Wah, saya pernah lihat itu, kata dia gitu kan. Datang lagi nanti dari Israel. Wah, iya benar ini. Iya kan? Perang antara Iran dan Israel itu akan berhenti kalau Pak Jokowi tunjukin ijazahnya. Kata dia pula nanti dibuat deh opininya seperti itu.
Bukan lu yang dipercaya, tapi penegak hukum yang berwenang untuk mengaudit itu. Kita semuanya bisa berprasangka asumsi-asumsi saja, tapi serahkan itu kepada kepolisian. Kan kepolisian tegak lurus ya Bang ya? Loh iya kan, udah diperiksa, udah diaudit, udah dilapor, terus mau apa lagi?